Shalom semuanya. Senang sekali oleh anugerah Tuhan kita bertemu dalam daring agama Kristen hari ini. Bapak percaya dalam keadaan baik, keadaan sehat, dan siap untuk belajar. Persiapkan hati dan pemikirannya, pastikan semua buku-buku ada di sampingnya, dan kita akan mulai materi kita tentang remaja Kristen dan cita-citanya. Kita belajar bersama. Semangat! Baik, materi kita adalah remaja dan cita-citanya pada bab yang ke-14. Bahan Alkitabnya di situ ada Mazmur 1 ayat 1 sampai 3, Amsal 23 ayat 18, Amsal 19 ayat 21, Yakobus 4 ayat 13 sampai 17, Yeremia 29 ayat 11. Tujuan kita memahami materi ini agar kita paham arti sebuah cita-cita dan harapan, dan kita mampu menjelaskan bahwa motivasi sebagai salah satu faktor penting dalam meraih masa depan, serta kita mampu mendeskripsikan dasar cita-cita kita sebagai remaja Kristen. Pastikan kita sudah memiliki buku paket sebagai dasar atau bahan untuk boleh kita belajar, dan kita bisa buka halaman per halaman untuk membantu kita memahaminya. Berbicara mengenai cita-cita, ini hal yang sangat penting bagi setiap kita karena tidak ada manusia yang tidak punya cita-cita. Karena kita pengen hidup ke depan lebih baik, dan untuk mencapai ke sana kita butuh namanya cita-cita. Cita-cita adalah suatu impian dan harapan seseorang akan masa depannya. Bagi beberapa orang, cita-cita itu adalah tujuan hidup, namun bagi yang lain itu hanya mimpi belaka. Bagi orang yang menganggapnya sebagai tujuan hidup, maka dia akan memandang cita-cita sebagai sesuatu sangat penting, bahkan yang dapat membakar semangat untuk terus maju dalam melangkah dan meraih masa depan yang lebih jelas dan pasti. Tapi bagi mereka yang menganggapnya hanya sebagai angan-angan, mimpi belaka, mereka akan biasa-biasa saja, tidak terbakar, dan tidak memiliki motivasi untuk meraih hari depan yang lebih baik. Untuk meraih cita-cita, ada satu hal yang perlu kita miliki, yaitu namanya motivasi. Motivasi sebagai faktor yang sangat penting dalam meraih masa depan. Karena seringkali dalam menghadapi masa depan ada kendala, ada masalah yang kita miliki, dan dibutuhkan perjuangan. Perjuangan akan berhasil kalau kita memiliki modal yang luar biasa untuk mengatasi kendala itu. Modal itu adalah salah satunya adalah motivasi. Sebuah cita-cita atau masa depan yang akan diraih itu akan maksimal dimiliki kalau adanya motivasi yang sangat kuat di dalam kehidupannya. Tanpa adanya motivasi, tidak mungkin kita mampu menjalani kesulitan-kesulitan tantangan yang akan kita raih dalam meraih cita-cita. Akan tetapi dengan adanya motivasi, maka ini menjadi modal atau memiliki peranan yang sangat penting. Menurut McDonald, motivasi adalah sesuatu yang menyebabkan terjadinya perubahan energi pada diri manusia, sehingga ini menjadi daya dorong yang luar biasa untuk mencapai tujuan, kebutuhan, atau keinginan yang ingin dia raih hari ini, esok, dan tentunya untuk mencapai hal yang dia harapkan, kebahagiaan yang dia cita-citakan. Dalam meraih masa depan, ada satu hal yang sangat penting untuk dipahami, yaitu kita harus menumbuhkan yang namanya motivasi. Bagaimana menumbuhkan motivasi? Langkah pertama adalah dengan cara memiliki sasaran yang jelas di dalam kehidupan. Sasaran merupakan rencana yang terdefinisi dengan baik yang ditujukan untuk mencapai tujuan tertentu. Sasaran yang kita tentukan juga penting untuk menjadi motivasi. Menetapkan sasaran yang tidak mungkin dicapai akan melunturkan motivasi. Sasaran yang selalu mudah dicapai juga tidak akan membuahkan kepuasan. Jadi, sasaran yang harus dibuat harus tepat. Mungkin akan sedikit di atas yang
kita capai atau kemampuan kita, namun jangan terlalu berlebihan. Mungkin bisa juga tidak kita capai. Kita harus mengasah kemampuan sehingga punya modal. Akan tetapi, untuk motivasi kita kuat, kita harus memiliki tujuan yang jelas yang akan kita raih. Motivasi ini ada dua jenis. Yang pertama disebut dengan motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang timbul dari individu itu sendiri tanpa ada paksaan dorongan dari orang lain, timbul atas kemauannya sendiri. Artinya, ada keinginan yang kuat yang dimulai dari dirinya sendiri untuk meraih masa depan. Sedangkan motivasi ekstrinsik adalah jenis motivasi yang timbul sebagai akibat pengaruh dari luar individu. Apakah karena adanya ajakan, suruhan, atau paksaan dari orang lain. Sehingga dengan keadaan demikian siswa mau melakukan sesuatu atau belajar. Mungkin dia melihat ada orang berhasil, mungkin dia melihat ada idola, mungkin dia melihat ada hal-hal yang menarik sehingga menggugah motivasi dia untuk meraih ke depannya. Namun hari ini Bapak juga mau sampaikan ada hal yang sangat luar biasa juga untuk boleh kita pahami. Kenapa? Remaja Kristen harus paham dasar cita-cita remaja Kristen itu apa. Tentunya hari ini Bapak mau jawab, jawabannya adalah Tuhan di dalam kebenaran firman Tuhan. Remaja Kristen perlu melandaskan cita-cita dan harapannya pada kebenaran firman Tuhan. Tuhan adalah landasan iman percayanya yang dituliskan di dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi cintailah firman Tuhan, maka kita akan dimampukan untuk meraih cita-cita, harapan. Namun cita-cita dan harapan yang tentunya tidak lari dan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dari beberapa pesan Alkitab tadi, hari ini disampaikan ada beberapa poin penting yang harus kita pahami dari pesan Alkitab. Mazmur pasal yang pertama ayat 1-3 disampaikan di sana bahwasanya cita-cita harus berdasarkan firman Tuhan dan bersumber dari Tuhan. Artinya, cita-cita kita sebagai remaja Kristen akan berhasil jika didasarkan pada firman Tuhan atau bersumber dari Tuhan. Remaja Kristen hendaknya memimpikan cita-citanya berdasarkan firman Tuhan. Kemudian diimani atau diyakini bahwa cita-cita dan harapannya akan berhasil sesuai dengan janji Tuhan. Namun kalau cita-cita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, bertentangan dengan firman Tuhan, kita tidak akan mungkin mendapat pembelaan dengan Tuhan. Itu sebabnya Amsal 19 ayat 21 disampaikan di sana, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Tuhan memberikan manusia akal dan pikiran untuk digunakan memecahkan masalah dan mengantisipasi segala hal-hal yang tidak diharapkan mungkin timbul. Manusia bisa berencana, manusia punya keinginan, namun harus dipastikan Tuhan selalu dilibatkan karena rancangan Tuhan, rancangan penuh dengan damai sejahtera. Remaja Kristen harus menyadari bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ingat Roma 8 ayat 28. Intinya, jangan bercita-cita bertentangan, tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Rencana Tuhan itu mendatangkan damai sejahtera, mendatangkan kebahagiaan, ketenteraman, kasih. Jadi, kalau cita-citamu tidak mendatangkan kebahagiaan, ketenteraman, berarti bertentangan. Tentunya jangan lari dari kehendak Tuhan. Hal ini juga dikuatkan dalam Yakobus pasal yang keempat ayat 13-17. Intinya di sana adalah melibatkan Tuhan dalam perencanaan untuk masa depan kita. Dikatakan jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Ini berarti rupanya manusia bisa membuat rencana, bisa membuat program atau cita-cita tanpa melibatkan Tuhan. Tapi sebagai orang Kristen kita diberi nasihat untuk tidak melupakan Tuhan dalam setiap rancangan atau cita-cita kita. Ketika kita melibatkan Tuhan dalam perencanaan dalam masa depan,
Yakini Tuhan mampu mempromosikan kita di masa depan yang sudah didesain Tuhan dengan baik. Itu sebabnya mari hormati Dia. Ikuti aturan-aturan hukum yang sudah dinyatakan dalam firman Tuhan. Karena apa yang kita pikirkan, Tuhan sudah sediakan terlebih dahulu. Jadi jangan coba-coba melupakan Tuhan dalam perencanaan. Apa cita-citamu yang sudah dengan Alkitab, yang sudah rencana Tuhan, doakan dari hari ini. Percaya Tuhan akan memampukan kita sampai ke sana. Hari ini Bapak sampaikan rangkumannya. Cita-cita adalah suatu impian dan harapan seseorang akan masa depannya. Manusia tanpa cita-cita dan harapan bagaikan seseorang yang sedang tersesat, yang berjalan tanpa tujuan yang jelas, sehingga ia bahkan dapat menjadi jauh tersesat. Seringkali seseorang menghadapi berbagai kendala dalam menjalani perjuangan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Untuk mengatasi kendala dalam diri kita dan mudah mencapainya, sesuatu yang kita inginkan, caranya kita harus memiliki namanya motivasi. Sebagai remaja Kristen, Alkitab adalah landasan iman percayanya, melibatkan dan mengandalkan Tuhan Yesus dalam setiap cita-cita, dan harapan remaja Kristen adalah sesuatu yang keharusan jika ingin cita-cita atau harapan kita terwujud dengan baik di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Jadi hari ini materi kita pada hari ini, oleh anugerah Tuhan kita sudah menyelesaikannya. Bapak berharap boleh dipahami, dihidupi, dan lakukan sehingga kita menjadi remaja Kristen yang berdampak dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati dan tetap semangat. Shalom.